اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa di mana saja Anda berada, bersama Bapak Dr. Andes Haji Iswan Muhammad Isa dalam kajian yang telah lalu, episode 29. Kita telah membicarakan masalah takwil, di mana Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Selain disebutkan juga di dalam surah Al-Baqarah bahwa petunjuk yang diberikan Allah tersebut tidak ada keraguan lagi. Lalu mengapa kita selalu berdoa untuk minta petunjuk? Pak Iswan. Terima kasih Pak Ripin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita hari ini tema ke-49 Mbak Ripin ya. 549. Sebelum saya menjelaskan, sebelum saya menanggapi apa yang Pak Ripin tanyakan, kalau intinya kan Al-Quran itu udah petunjuk yang jelas, tidak ada keraguan lengkap, kok masih bisa berdoa minta petunjuk itu kan. Nah mungkin sebelumnya akan saya ngulang dululah tentang beberapa hal yang pernah saya sampaikan, terutama di dalam kita membahas waktu itu konstruksi tauhid yang ketiga di dalam tema yang keempat. Nah pada waktu itu kita sudah sampaikan bahwa Allah berkomunikasi dengan manusia ini melalui komunikasi yang bentuknya ada yang kita sebut pada waktu itu verbal, ada yang non verbal. Nah, yang verbal itu adalah wahyu-wahyu yang disampaikan, wahyu-wahyu yang disampaikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan non verbal itu tanda-tanda kealaman yang diberikan oleh Allah, non verbal. Nah, tapi pada saat ini kita yang sampai kepada kita, keduanya ini sudah dapat kita lihat dia sebagai petunjuk-petunjuk yang bersifat objektif. Artinya petunjuk-petunjuk yang bersifat objektif itu Quran wahyu yang kita sampai kepada kita sekarang ini sudah dalam bentuk teks, tulisan-tulisan, sedangkan alam yang kita lihat juga ini sudah dapat kita saksikan juga dalam bentuk objektif. Jadi tanda dalam Allah memberi di dalam berkomunikasi ini sekarang ada tanda-tanda yang bersifat keilahian yang kita kenal sekarang dengan Al-Quran berbentuk teks-teks ini. Nah, ada juga yang bersifat kealaman, yaitu alam semesta ini. Oleh sebab itu Al-Quran disebut ayat, alam semesta juga disebut ayat, disebut tanda. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Nah, tanda inilah, baik tanda keilahian yang dalam bentuk teks ini maupun tanda kealaman inilah yang kita sebut sebagai petunjuk-petunjuk objektif. Sebagaimana apa yang dijelaskan tadi, berarti dengan menggunakan atau melalui petunjuk objektif berarti kita sudah dapat menentukan berbagai bentuk kebenaran yang ditujukan oleh teks-teks tadi, Pak Iswan. Oh, maksudnya apakah petunjuk objektif itu sudah lengkap dan kita dapat mencari kebenaran melalui itu? Itu memang benar gitu. Tapi sebagai manusia ketika kita hadir di dunia ini kan kita tidak hadir di dalam suatu ruang yang kosong budaya. Kita hadir di dalam ruang waktu, ada budaya, ada ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang terus berubah. Nah, disinilah kita hadir. Nah, di dalam kita menginterpretasikan petunjuk-petunjuk objektif ini,
kita akan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosiokultural, nilai-nilai pencapaian ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Belum lagi kita dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran subjektivitas yang ada di dalam diri kita. Yang kemarin sudah kita bahas, itu yang kita sebut dengan pemikiran syaitani, sebagaimana kita bahas di tema 31. Nah, ini yang bisa mempengaruhi, interpretasi kita terhadap petunjuk objektif ini. Jadi artinya apa? Artinya bisa saja apa yang kita interpretasikan ini bisa saja kurang tepat, keliru, atau bisa salah sama sekali gitu. Bagaimana kita mengeliminir kekeliruan dalam melakukan interpretasi teks ini, Pak Iswan? Nah, usaha untuk mengeliminir kekeliruan atau kesalahan-kesalahan atau kekurang tepatan ini kalau secara objektif dari awal saya sudah artinya sudah menyampaikan bahwa kita ada satu bangunan, satu kerangka, satu landasan filosofis maupun teknis yang kita tentukan untuk membuat kriteria-kriteria bagaimana kita mencapai suatu kebenaran itu. Nah, pada tema 1 sampai tema 5 itu kita sudah membangun yang kalau kita lihat, kalau kita mundur lagi, kita ulangi, itu ada beberapa hal yang perlu secara objektif kita pahami gitu, atau kita yang menjadi kerangka kita berpikir. Nah, yang pertama itu bahwa tidak ada ilmu baru, tidak ada ilmu baru di luar kerangka daripada wahyu. Jadi apapun pemikiran, apapun tindakan, apapun penilaian kita itu sebenarnya itu untuk menegaskan daripada kualitas wahyu. Artinya perkembangan segala hal termasuk sains dan teknologi itu berangkat atau semuanya dari tanda-tanda yang ada di dalam wahyu, baik tanda-tanda ilahi maupun tanda-tanda kealaman. Itu yang pertama. Nah, konsekuensi logis daripada pemikiran ini berarti bahwa setiap pernyataan kita seharusnya, setiap asumsi kita seharusnya, setiap statement maupun pendapat-pendapat awal yang kita kemukakan harusnya kita dukung dengan ayat. Harus kita dukung dengan ayat. Nah, itu. Yang ketiga, untuk memverifikasi apakah pendapat-pendapat kita ini, pendapat awal kita ini, penafsiran kita ini sudah mendekati, sudah benar atau mendekati kebenaran. Nah, itu kita harus memverifikasi dengan ayat-ayat lain. Sebab tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat lainnya. Allah tidak mungkin mengeluarkan ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain. Jadi kita harus mengumpulkan pada satu tema yang sejenis. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat-ayat yang saya katakan tadi, yang saya katakan tadi, bukan hanya sekedar ayat Al-Quran, ayat keilahian, tapi juga termasuk ayat-ayat kealaman. Artinya ketika kita menafsirkan ayat-ayat keilahian itu tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum sebab akibat di dalam ayat-ayat kealaman yang sudah diatur di dalam suatu sistem yang kemarin kita bahas tentang kitab Mubin. Itu dari segi objektif. Nah, sedangkan dari segi subjektif ini seperti yang Pak Ripin tanyakan untuk mengeliminir itu. Nah, kita harus juga dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk subjektif, yaitu yaitu petunjuk-petunjuk yang langsung kita terima dari subjektivitas Allah, supaya kita dapat petunjuk dari Allah. Nah, inilah fungsi kenapa kita perlu berdoa dan minta petunjuk kepada Allah. Petunjuk ini kan salah satu jenis komunikasi, Pak Iswan. Sedangkan komunikasi dapat terjalin apabila
memiliki kesamaan. Ya, setaraf, Apakah sejenis. kesamaan yang dapat kita pahami dalam komunikasi kita dengan Allah? Ya memang kalau kita berbicara ilmu komunikasi berarti ada yang memberikan informasi, ada yang menerima informasi, ya kan gitu. Nah, ini bisa tersambung kalau dia setaraf. Artinya setaraf punya hal-hal yang sama. Misalnya saya pengen memberikan informasi kepada Pak Arifin, kepada orang lain. Nah, ketika orang lain itu berbicara bahasa Indonesia, tentu informasi yang kita harus sampaikan juga berbahasa Indonesia. Tidak bisa kita sampaikan dengan bahasa Inggris gitu. Nah, ini yang kita maksudkan dengan setaraf. Nah, pertanyaannya sekarang kalau begitu, apa kesamaan-kesamaan yang setaraf, yang serupa dengan apa yang dimiliki oleh Allah dengan alat yang dengan ada yang pada diri kita gitu. Nah, kemarin kita sudah belajar, kita sudah sampaikan juga bahwa ketika manusia dalam tahap basyar itu Allah meniupkan roh di dalam diri manusia. Allah katakan wa nafaqtuhu fihi min ruhi. Jadi yang diberikannya kepada manusia itu adalah sebagian daripada roh Allah. Artinya Allah memiliki roh, sebagian kecil roh itu diberikan kepada manusia. Nah, kita arti kata roh ini sudah kita pelajari juga di dalam Al-Qur'an. Kita kemarin sudah uraikan bahwa yang dimaksud dengan roh ini adalah potensi kesadaran. Sehingga dengan roh itulah kita memiliki potensi kesadaran. Apa itu potensi kesadaran? Potensi kesadaran itu adalah asma-asma Allah yang diberikan di dalam potensinya roh itu. Dengan asma-asma itulah kita memiliki kesadaran yang kemarin kita katakan kesadaran intelektual, kesadaran spiritual, kesadaran moral. Nah, disinilah kalau saya katakan bahwa ada kesamaan yang dimiliki oleh Allah dan yang dimiliki oleh manusia. Kesamaan itu kesamaan apa? Kesamaan kesadaran yang muncul dari asma-asma Allah itu, simbol-simbol Allah. Oleh sebab itu kalau kita lihat hampir yang berkenaan dengan asma ini, semua asma Allah itu semua ada pada diri manusia. Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah mendengar, Allah melihat, Allah Maha mengetahui. Semua itu kan ada di dalam diri manusia dengan apa? Dengan kapasitas yang berbeda karena dia sebagian kecil diberikan oleh Allah gitu. Nah, kan gitu. Nah, kalau kita tanya apa saja yang keserupaannya itu? Nah, keserupaan antara Allah dan manusia adanya kesadaran melalui peniupan roh. Nah, di dalam kajian sufi ini kalau kita lihat di dalam kajian-kajian sufi, nah ini juga sufi sering mengatakan dengan istilah tasbih dan tanzih. Nah, tanzih itu adalah ketidakserupaan Allah dengan hambanya. Ketidakserupaan Allah dengan hambanya. Misalnya Allah laisa kamitsli syai'un subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Allah itu baqa. Ini tidak sama sekali. Nah, kalau sifat-sifat tanzih ini menurut sufi ya Pak Rifin, kalau sifat-sifat tanzih ini sama sekali hanya tanzih antara Allah dan hambanya, terus bagaimana kita menyapa Allah? Bagaimana Allah menyapa kita melakukan pembangunan komunikasi? Nah, mau tidak mau menurut ada sifat-sifat tasbih, sifat-sifat keserupaan dalam kajian sufi yang tadi kita katakan keserupaan sama kesadaran ini. Nah, sifat-sifat tasbih inilah yang membuat Allah bisa memberikan petunjuk. Allah bisa berkomunikasi secara subjektif melalui subjektivitas Allah dengan memberi petunjuk. Nah, masalah bagaimana nanti kita mengelola, bagaimana kita mampu
membangun komunikasi jenis subjektivitas Allah ini. Nah, ini mungkin akan kita bahas di tema-tema lain yang nanti berkenaan dengan bagaimana kita membangun komunikasi subjektivitas dengan Allah. Nah, inilah yang biasanya dikerjakan sufi. Ya, dia mengalami misalnya dia mengalami yang katanya fana segala macam itu. Nah, ini sebenarnya usaha-usaha dari manusia untuk membangun komunikasi sehingga mendapat petunjuk subjektif dari Allah. Nanti kita bahas di tema-tema yang lain insya Allah. Dapat diberikan contoh Pak Iswan, manfaat petunjuk subjektif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memahami, memudahkan, kalau gitu apa sih yang namanya petunjuk objektif subjektif ini? Kan tadi kita katakan bahwa petunjuk objektif ini dalam bentuk-bentuk teks kan, teks keilahian atau teks kealaman. Nah, kalau mau kita mudahkan, ini petunjuk-petunjuk objektif ini ibarat kalau misalnya saya pengen ke rumah Pak Arifin, Pak Arifin memberikan peta penjelasan tulisan, sehingga dengan peta itu kalau saya baca, kalau saya pelajari, ini mungkin saya akan bisa menemukan di mana alamat rumah Pak Arifin gitu. Tapi dengan kemampuan dan keterbatasan saya, mungkin saja interpretasi saya terhadap peta yang Pak Arifin sampaikan ini saya belum bisa tepat memahaminya gitu. Mungkin bisa kekeliruan gitu kan. Nah, peta-peta inilah yang saya katakan petunjuk objektif di dalam kajian literatur. Biasanya ini disebut dengan petunjuk dilalah. Nah, petunjuk subjektif itu bagaimana? Nah, ketika saya membaca petunjuk dilalah ini, terus karena saya merasa tidak mampu, saya minta kepada yang membuat peta ini, Pak Arifin. Pak Arifin, saya paham. Saya tahu betul, ini betul, tidak ada keraguan saya. Peta yang Pak Arifin buat ini adalah betul, benar, pasti. Tapi alangkah lebih baiknya, Pak Arifin nunjukkan saya. Pak Arifin bawa saya, di mana tempat Pak Arifin sambil menjelaskan peta-peta yang Pak Arifin buat. Nah, Pak Arifin pun bilang, ayo pergi dengan saya, lihat peta itu, nanti sambil jalan saya jelaskan. Nah, itu insya Allah saya tidak akan sesat ke tempat Pak Arifin. Nah, ini penjelasan yang diberi Pak Arifin di luar ini. Nah, inilah yang kita sebut petunjuk subjektif. Nah, di dalam kajian literatur ini namanya petunjuk ma'unah. Nah, jadi petunjuk dilalah itu adalah petunjuk-petunjuk teks-teks keilahian yang kita baca, dan petunjuk ilahi kealaman yang kita interpretasikan. Sedangkan petunjuk ma'unah adalah petunjuk yang langsung diberikan oleh Allah untuk lebih melengkapi penjelasan-penjelasan atau hal-hal yang tidak bisa kita pahami, kekurangan kita sebagai manusia. Nah, Allah memberikan petunjuk itu. Nah, kira-kira pemahamannya seperti itu, Pak Arifin. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Dari apa yang kita bahas ini berarti ada petunjuk objektif, ada petunjuk subjektif. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai manusia kita banyak memiliki kelemahan-kelemahan dalam melakukan atau memanfaatkan persepsi kita, abstraksi kita, dan juga mungkin di dalam perangkat-perangkatnya. Nah, itu mungkin banyak kelemahan-kelemahan, sehingga di samping petunjuk objektif kita memerlukan petunjuk subjektif. Disinilah fungsinya kita bermohon kepada Allah, bermunajat, minta petunjuk kepada Allah. Disinilah Allah yang mengingatkan kita kalau membaca Al-Quran harus kita berlindung dari pemikiran syaitani yang terkutuk. Ini yang kedua gitu. Yang ketiga, petunjuk subjektivitas ini harus sejalan dengan petunjuk
objektif. Kenapa? Yang namanya petunjuk subjektivitas ini bersifat subjektif. Artinya bisa dipengaruhi. Ya, bisa dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran di luar yang benar gitu. Misalnya pengaruh dari ilusi kita, bisa juga oleh penampakan misalnya oleh jin, oleh apa. Nah, oleh sebab itu saya katakan petunjuk subjektif harus berjalan dengan petunjuk objektif. Nah, kalau tidak sejalan, nanti kita bisa kacau. Misalnya kita mengalami penampakan atau apa yang memerintahkan kita tidak perlu sholat. Nah, ini kan artinya dengan petunjuk objektif yang memerintahkan sholat ini kan tidak sama ini. Nah, jadi yang ketiga tadi, petunjuk subjektif harus sejalan dengan petunjuk objektif. Saya kira hanya itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan untuk dalam tema ini. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa, apa yang disampaikan beliau mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita. Kami akhiri, sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.